Shalom, semangat pagi, semangat iman dari Pulau Batam buat kita semua di hari yang istimewa, Rabu 10 Maret 2021. Kenapa istimewa? Karena kita akan menyongsong libur hari Kamisnya. Dan saya percaya ada sebuah yang bersifat ekstra dalam diri kita tentunya, karena kita mau menikmati libur dan kita mempersiapkan segala sesuatunya. Pagi ini ketika kita terjaga dari tidur kita, saya percaya semua kita tidak ada yang terlewat satupun, pasti sudah mencari wajah Tuhan, sudah bersaat teduh, sudah berdoa, sudah membaca Alkitab, bahkan masuk dalam ujian dan penyembahan. Hari ini saya membawa tema untuk kita semua dengan judul menghitung hari. Ya, menghitung hari. Kenapa? Karena perjalanan kita semakin jauh di tahun 2021 ini. Sudah sepertiga bagian daripada bulan 3 kita jalani. Dan saya terlalu percaya sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita melewati hari-hari kita. Karena kita tahu kita ada bersama-sama dengan Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Menghitung hari sangat luas maknanya kalau kita mau memakainya. Tapi menghitung hari yang saya sebutkan ini adalah bagaimana perjalanan hidup kita hari lepas hari kita jalani dengan mengandalkan Tuhan. Ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan, maka hari-hari hidup kita bisa nikmati. Bukan karena semuanya berjalan dengan mulus, bukan karena semuanya berjalan tanpa hambatan, tapi karena kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pagi hari ini ada dua bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama dari Mazmur 90 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Mazmur 90 ayat 10 berkata, ya, masa hidup kami. Ada sebuah periode. Nah, intinya adalah semakin kita menuju puncak usia, sekali lagi, semakin kita menuju puncak usia, maka kita harus senantiasa mengucap syukur dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena semakin kita menuju puncak usia, ada banyak hal yang akan kita alami, khususnya kesukaran dan kesesakan. Tapi itu kebanggaan katanya. Hanya bisa kita lakukan jika kita terlatih untuk senantiasa mengucap syukur. Nah, hari ini saya berusia 57 tahun 6 bulan. Menuju 58 tahun. Ketika saya mencoba menghitung hari-hari saya, maka keinginan saya ini, kalau boleh waktu diulang mundur. Karena ada begitu banyak hal yang tidak saya lakukan, ada begitu banyak hal yang saya tidak kerjakan.
Dan saya merasa, seandainya saya bisa memutar waktu ulang ke belakang, saya mau melakukannya. But that is not the point. Itu bukan poinnya. Poin kita hari ini menghitung hari adalah sejak kita terjaga dari tidur kita pagi ini, bagaimana kita menyikapi hari-hari kita ke depan. Dikatakan di ayatnya yang 10-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa dikatakan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian? Yang sudah kita lewati khususnya. Itu menjadi sebuah refleksi perenungan di hadapan Tuhan tentang apa dan bagaimana hidup kita. Dan dengan refleksi kehidupan itu kita akan menjadi pribadi yang memiliki hati yang bijaksana. Korelasi Mazmur 90 tentang hati yang bijaksana saya ambil dengan satu firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow, apalagi ini. Jagalah hatimu. Biar tidak salah baca, kita baca secara ulang letterlek. Dikatakan Amsal 24 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan, ya. Banyak manusia hidup tapi dia mati. Banyak manusia hidup hanya secara biologis, tapi sebenarnya dia mati. Mati dalam pengertian tidak ada terpancar kehidupan. Kehidupan yang terpancar yang dimaksud adalah Kristus itu sendiri yang ada dalam diri kita terekspresi keluar hari lepas hari sepanjang kita menjalani hari hidup kita. Maka temanya menghitung hari. Sudah dapat poinnya? Jadi memang kita menjalani hari demi hari. Kita menuju puncak usia, seperti saya katakan tadi, kita harus selalu banyak bersyukur, karena jika tidak kita akan bersungut-sungut. Karena ketika menuju puncak usia itu ada banyak kesukaran, kesesakan, sakit, penyakit, dan itu disebut kebanggaannya. Ketika kita bisa merefleksikan diri, tadi sudah saya katakan, kita memperoleh hati yang bijaksana. Kita sebagai gereja, dari dalam diri kita, from our inner life, terpancar kehidupan, itulah Kristus. Dan itu yang harus kita kerjakan hari lepas hari. Dimanapun kita Tuhan tempatkan. Di dunia realita kerja, di dunia sekuler, di dunia pelayanan, dimanapun. Tapi hari ini, dengar baik. Menghitung hari, harus. Menghitung hari, harus untuk kita bisa mengerti kenapa kita ada, sebagaimana kita ada di dunia saat ini. Jadi biarlah siapapun kita, berapapun usia kita, catat Mazmur 90, 10-12, dan Amsal 4 ayat 23. Kiranya pagi hari ini kasih damai sejahtera sukacita daripada surga melingkupi kita semua untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan saya akhiri dengan berkata kepada kita semua, God bless you.